Buntut klaim Laura Meizani dibiarkan tinggal dengan pengidap HIV dan ODGJ, curahan hati keluarga penghuni safe house pun angkat bicara. Menurut pihak keluarga penghuni lain, Laura Meizani diperlakukan istimewa selama tinggal di safe house. Pasalnya, Loli memiliki status mentereng sebagai anak Nikita Mirzani. Meski begitu, Loli tidak mau bersosialisasi dengan penghuni safe house lain. Tidak hanya itu, Loli juga kerap berperilaku tidak menyenangkan. Salah satu di antaranya adalah dugaan Loli memaki hingga membentak orang dewasa, baik keluarga penghuni maupun pengurus safe house. Kendati telah diberi bantuan secara psikologis, Laura Meizani diduga tidak menerima uluran tangan para pengurus safe house. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Nikita Mirzani membenarkan adanya perlakuan spesial kepada Laura Meizani ketika tinggal di rumah aman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menentukan lokasi safe house itu ranahnya pihak-pihak terkait. Begitupun di saat menempatkan seseorang di safe house tertentu, itu ranahnya pihak-pihak terkait, bukan dari pihak keluarga. Alright? Ada aturan main di saat seseorang ditempatkan di safe house. Salah satunya adalah terkait penggunaan alat komunikasi, dan hal-hal lainnya adalah pihak-pihak mana sajakah yang diperkenankan bertemu dengan seseorang yang ditempatkan di safe house tersebut. Jadi tidak sembarang orang bisa memasuki safe house, apalagi bertemu dengan seseorang yang ditempatkan di safe house. Begitupun dengan alat komunikasi. Sepemahamanku, alat komunikasi tidak diperkenankan untuk dibawa ke safe house, apalagi digunakan oleh seseorang yang ditempatkan di safe house. Alright? Maka timbullah sebuah pertanyaan, mengapa seseorang yang ditempatkan di safe house bisa memiliki dan menggunakan alat komunikasi? Bagaimana bisa? Kok bisa ya? Alat komunikasi yang benar-benar milik yang bersangkutan pada dasarnya sudah disita, baik oleh pihak keluarga atau mungkin saja oleh pihak-pihak terkait. Maka timbul pertanyaan, alat komunikasi milik siapakah yang disimpan dan digunakan oleh bersangkutan? Milik siapa? Tentunya alat komunikasi tersebut bukanlah benar-benar milik yang bersangkutan. Entah milik siapa dan itu harus diselidiki. Lalu, kok bisa ada nomor Mr. Potato di alat komunikasi tersebut? Mengapa bisa? Paham ya? Oke. Milik siapakah alat komunikasi tersebut? Lalu mengapa ada nomor Mr. Potato di alat komunikasi tersebut? Karena salah satu yang dihubungi adalah Mr. Potato. Sedangkan alat komunikasi yang benar-benar milik seseorang tersebut sudah disita, baik oleh pihak keluarga atau mungkin saja oleh pihak-pihak terkait. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa bisa tahu lokasi atau alamat dari keberadaan Mr. Potato sampai bisa menggunakan ojek online. Kok bisa? Apakah sudah direncanakan? Who knows? Terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan kejanggalan tersebut haruslah diselidiki secara tuntas karena rasanya ada kecenderungan patut diduga sudah direncanakan dengan baik oleh siapa? Who knows? Cinta itu buta ya Loli, hingga kamu nggak bisa membedakan mana Labubu dan mana Chucky. Asli ya, ini si Loli sampai sekarang sama Nick Mir kasusnya nggak kelar-kelar. Yang terakhir kabarnya si Loli ini kabur dari rumah aman, dan si Nikita Mirzani udah buat kayak video klarifikasi bahwa dia udah ibaratnya kayak ngerilis anaknya si Loli ini ya gitu. Loli meninggal, lo benar-benar tobat deh. Tapi cuma yang gue bingung itu adalah gimana caranya si Loli bisa kabur dari rumah aman. Padahal itu kan kayaknya penjagaannya lumayan ketat ya. Terus bisa-bisanya dia langsung menghubungi pengacara Rasman ya. Terus langsung ke depan rumahnya, naik taksi online, Gojek gitu kan. Terus dengan gercepnya ada beberapa pihak yang langsung nge-up videonya si Loli lagi di kantor polisi gitu ya. Padahal kan si Loli katanya nggak dikasih HP, akses handphone gitu ya. Bisa loh dia langsung ke rumahnya si pengacara itu ya untuk meminta bantuan gitu. Hebat sih si Loli.
gue acungin jempol. Cuma gue nggak membenarkan perbuatan dari Loli ya, dan perkataan yang Loli sampaikan. Tapi pokoknya terlepas dari semuanya, gue berharap permasalahan ini cepat kelar ya, karena bertubi-tubi kayaknya berseri-seri ya, kayak sinetron tersanjung zaman dulu gitu ya. Tapi pesan gue cuma satu ya Loli, yang sayang dan tulus sama kita itu cuma keluarga kita. Mungkin saat ini lo lagi masa-masanya ya, lo pengen memberontak. Kemudian juga mungkin gue nggak tahu ada orang juga yang mendalangi di balik ini semua, karena seperti terstruktur sih kalau gue lihat. At the end nanti ketika lo sudah mungkin sedikit lebih dewasa lagi, apalagi nanti ketika lo menjadi ibu, mungkin lo akan mengetahui seberapa besarkah pengorbanan seorang ibu buat lo. Terlepas dari perlakuan negatif yang Nikita Mirzani atau hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani ke lo, tetap aja Nikita Mirzani emak kandung lo, Loli, ya. Loli kabur dari rumah aman, guys. Yang gue pertanyakan nih, ya kan, yang ngejagain Loli itu kemana itu? Kok bisa-bisanya si Loli kabur tuh? Mana kaburnya itu jam 2 pagi gitu. Kata gue, nih pada lengah atau pada ngapa nih? Gue mah ya selama 5 bulan ini ya kan adem ayem gitu ya kan, udah nggak ada pemberitaan tentang Loli lagi apa segala macam gitu ya kan. Kayak gue tuh udah ngebayangin gitu endingnya tuh bakalan bahagia, si Loli itu bakalan bersama lagi gitu sama Nikita Mirzani. Tapi ternyata begini nih endingnya nih. 5 bulan si Loli nggak ada di pemberitaan, tiba-tiba muncul, ada aja gebrakan barunya, ada aja pemberitaan barunya. Gue mah heran, kagak selesai-selesai nih permasalahan ibu dan anak nih. Mau sampai kapan? Bener, udah gitu ya pernyataan si Loli itu, ya Allah nyakitin banget, bener. Kayak gue ngedengernya sakit hati gitu. Apalagi emaknya tuh. Terusnya kalian udah ngeliat belum video Nikita Mirzani tuh tentang curahan isi hatinya gitu, yang mengungkapkan bahwa dia tuh sayang sama si Loli sebenarnya gitu. Tapi ya gimana, nih anak susah nih ya kan. Kayak gue ngedenger pernyataan itu ya, video Nikita Mirzani, kayak anjrit, gue ngerasain sakit hatinya kayak gimana. Ya Allah, gue nih ya kan gak punya ibu, gue pengen punya ibu. Loli lu punya ibu, Loli lu baik, ibu lu baik nih, tapi digituin Loli. Udah deh, kata gue nggak tahu lagi nih permasalahan mau sampai kapan, mau dibawa kemana gitu. Udah deh, kerjaan siapa sih? Gue tanya ini begini nih, kerjaan siapa? Gue nggak tahu nih. Nggak boleh seujon, nggak boleh. Tapi wajib dipertanyakan dan wajib tindak lanjuti. Namanya seorang ibu ya. Seorang ibu itu apapun dia akan lakukan untuk yang terbaik untuk anaknya. Aing sedih banget lihat si Laura, ibunya itu berkorban demi dia mati-matian. Dia posisi kayak gitu gimana ya, harusnya orang-orang di sekitar si Laura itu harusnya jangan kayak gitu. Kasihan anaknya ini masa depannya nanti. Kenapa Lauranya itu begitu ya, karena apa? Masih ada orang yang dukung dia, tapi dia tuh nggak tahu orang yang mendukung dia karena orang-orang yang istilahnya bermasalah dengan ibunya. Nah, si anak ini yang jadi korban. Anak ini kan lagi labil. Nah, harusnya orang-orang yang brainwash dia itu tuh harusnya mikir, coba seandainya itu terjadi di mereka. Tuh si Loli ini, anaknya ini kan belum, istilahnya masih labil banget. Dia belum paham. Tapi nanti 5-10 tahun ke depan dia akan menyesal. Tapi ya kalau sudah terjadi mau apa lagi. Harusnya orang-orang yang di sekitar dia support dia dengan yang bagus-bagus. Kan setiap ibu itu dia tahu apa yang terbaik buat anaknya. Nggak ada kok ibu di dunia ini yang jahat. Nggak ada. Aing sedih banget.